Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman, di sini kita bertemu kembali untuk salah satu membahas gitu tentang zakat. Nah, ini saya menurut versi buku yang saya lihat, zakat itu menurut pengertiannya, menurut bahasa, berasal dari bahasa Arab yang berasal dari ja terus sama ka, yang berarti tumbuh berkembang. Selanjutnya suci, bersih, berkah dan pujian. Menurut istilah, zakat merupakan kewajiban muslim yang kaya yang diberi karunia lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Memiliki keyakinan minimum setara 200 dirham atau 85 gram untuk menekan keadilan sosial. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip zakat. Yang pertama, prinsip keyakinan, yaitu perintah zakat berkaitan dengan syarat kesoleh individu. Selanjutnya, prinsip kepastian, yaitu jumlah yang harus dibayar dan batas nisab jelas. Yang ketiga ada prinsip kemudahan, muzaki bisa menghitung sendiri dan dasar keyakinan dan kerelaan. Selanjutnya ada prinsip keadilan juga nih teman-teman. Prinsip keadilan dan persamaan. Ketentuannya zakat ini adalah tentuan syara atau Allah dan Rasulnya, di mana perhitungan zakat selalu dipertimbangkan di depresi, penyusutan artinya, atau produktif dan keuntungan. Yang terakhir nih ada prinsip produktif, mencegah kecenderungan untuk meminum sumber daya ekonomi dan uang tunai yang tidak digunakan sebaik-baiknya, yang mendorong kuat untuk menginvestasikan yang tidak terpakai. Jadi prinsip zakat itu terbagi 5. Ada keyakinan, kepastian, keyakinan dan kerelaan, keadilan dan persamaan, prinsip produktif. Nah, ada selanjutnya harta yang diwajibkan yang dizakati, yaitu nisab dan kadar zakatnya. Yang pertama tuh ada emas, perak atau tabungan, dan laba perdagangan, saham, share obligasi, yaitu 2,5 gram. Selanjutnya ada ternak hewan dan domestik. Yang ketiga ada hasil bumi, pertanian dan sebagainya. Yang keempat ada mesin industri atau pabrik yang harus dizakati, dan hasil pabrik 10% dari hasil pembersihan setelah dikurangi depresiasi. Selanjutnya ada rizak dalam kurung tambang, mineral dan harta terpendam. Itu 20% zakatnya nih teman-teman, yang saya ketahui tentang di buku ini ya. Selanjutnya yang terakhir ada hotel dan sewa akomodasi lainnya atau properti. Itu 2,5% dengan mempertimbangkan produktivitas keuntungan. Nah, itu ada yang harta yang wajib dizakati. Nah, selanjutnya ada lagi nih, ada mustahik zakat. Mustahik zakat itu untuk menjamin terwujudnya keadilan dan menyempitnya kesenjangan sosial ini. Islam mengatur distribusi zakat dengan menetapkan kelompok yang berhak menerima zakat dan kelompok yang haram menerima zakat. Orang-orang yang berhak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berhak menerima zakat yaitu fakir miskin, amil zakat dan sarana, administrasi keuangan, golongan mualaf dan sebagainya. Masih banyak lainnya lah yang teman-teman pasti ada gambaran dari luar sini kan. Ini yang pertama ada fakir miskin. Fakir miskin itu berhak banget menerima zakat. Dari yang sebelumnya kan, kalau misal orang-orang yang nggak punya kan pasti kan membutuhkan, misal seperti contohnya sosial, itu keuangan, makanan dan sebagainya, pasti kan dia membutuhkan yang namanya orang-orang yang ada sebagian dari zakat gitu. Nah, di fakir miskin ini ada 4. Mereka yang tak mempunyai harta dan usaha
dan usaha sama sekali. Namun tetap menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta. Mereka yang punya harta atau usaha tetapi hanya mencukupi untuk kurang dari separuh kebutuhan minimum keluarga selama 1 tahun. Mereka yang punya harta atau usaha hanya cukup separuh, lebih kebutuhan diri keluarga, tanggung jawabnya per tahun itu. Mereka yang memiliki mata uang atau harta kurang dari nilai nisab menurut ukuran zakat yang sah, yang nilainya kurang dari 200 dirham atau 85 gram. Nah, selanjutnya mereka yang berpenghasilan atau berpendapatan di bawah upaya kerja minimum sehingga tidak cukup menafkahi diri, keluarga, dan tanggungannya. Selanjutnya nih ada nih amil zakat nih teman-teman. Amil zakat itu wajib zakat. Artinya mah kalau menurut referensi ya, menyalurkan zakat melalui badan, lembaga, amil zakat kewajiban melakukan sensus ekonomi dan mendata kelompok mustahik dari kantong-kantong kemiskinan pada suatu wilayah sehingga penyaluran zakat terdapat sarana pada mustahik. Amil zakat terdapat menyusun program pembangunan dan proyek pengembangan masyarakat. Sektor yang pertama pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga tenaga kerja, yang keempat ada kesejahteraan sosial, dan yang keenam ada pemberdayaan sesuai kebutuhan mustahik. Nah, selanjutnya ada mualaf yang berhak menerima zakat. Mualaf terdiri dari 4 macam, yaitu orang yang baru masuk Islam sedang imannya belum teguh. Yang kedua, orang non-muslim yang berpengaruh dalam kaumnya dan kita mengharapkan kalau dia diberi zakat, orang lain dari kaumnya akan masuk Islam. Yang ketiga, orang non-muslim yang berpengaruh terhadap kafir. Kalau diberi zakat, kita akan terpelihara dari kesejahteraan kafir yang ada di bawah pengaruhnya. Yang keempat, orang-orang yang menolak kesejahteraan yang anti zakat. Dengan demikian, sarana mualaf lebih berpasif politis ideologis. Nah, selanjutnya ada nih Garimin, orang yang pahit, orang yang jatuh pahit. Pada dasarnya adalah orang yang cerdas, yang kaya ide atau bisnis. Ada 3 macam orang yang pahit yang berhak zakat. Yang pertama, orang yang beruntung karena mendamaikan antara 2 orang atau kelompok yang bersih. Yang pertama dan yang kedua, orang yang beruntung untuk berkepentingannya diri sendiri. Pada perlu yang mengubah atau tidak membuah, tetapi dia sudah tobat. Dan yang ketiga, orang yang beruntung karena menjamin utang dan sedangkan dia yang jadi tidak dapat membayar utangnya sendiri. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Ya, sebenarnya tadi Garim itu orang yang pahit. Nah, betul. Orang pahit tadi itu terbagi apa aja? Terbagi 3 kalau sesuai referensi dari sini yang saya baca. Orang yang beruntung karena mendamaikan antara 2 orang atau kelompok yang bersih. Yang kedua, orang yang beruntung untuk kepentingan dirinya sendiri pada keperluan yang mubah atau boleh dalam arti mubah. Yang tidak mubah tetapi dia sudah tobat. Dan yang ketiga, orang-orang beruntung karena menjamin orang lain sedangkan dia yang dijamin itu tidak dapat membayar utangnya itu. Gimana? Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.